Apakah kalian tahu mengapa kita jarang merasa kenyang saat makan keripik atau snack kemasan? Karena makanan yang kita anggap lezat dan membuat ketagihan itu bukanlah rasa alami, melainkan hasil dari rekayasa kimia. Di balik pabrik-pabrik besar, para ahli kimia makanan bekerja untuk menemukan formula yang disebut the bliss point, titik kebahagiaan rasa. Konsep ini diungkap oleh jurnalis investigatif Michael Moss dalam bukunya Salt, Sugar, Fat, sebuah kombinasi presisi antara gula, garam, dan lemak yang dirancang untuk membuat otak kita terus menyukainya, sekaligus menumpulkan sinyal biologis terhadap rasa kenyang. Ini bukanlah formula nutrisi, tapi formula kecanduan. Produk ini diciptakan dengan dosis yang tepat agar kita terus memakannya, memastikan hasrat kita terhadap makanan itu melampaui logika dan kebutuhan tubuh. Tujuannya bukan untuk memberi makan, melainkan untuk menjaga ketergantungan konsumen. Perusahaan makanan sengaja membanjiri produk mereka dengan gula, seringkali dalam berbagai bentuk yang disamarkan, seperti high fructose corn syrup, dextrosa, atau maltodextrin. Untuk memastikan efek dopamin itu terus berulang, tubuh kita menjadi budak dengan sensasi itu, dan secara naluriah akan mencarinya lagi. Kekuatan gula bukan hanya pada rasanya, tapi pada kemampuannya untuk mempengaruhi sistem kesenangan di otak, serupa dengan zat adiktif lain. Saat kita mengkonsumsi gula, neuron di otak kita melepaskan dopamin, neurotransmitter yang memicu sensasi senang dan puas. Hal itu dijelaskan penelitian dalam jurnal Neuroscience and Behavioral Reviews, menunjukkan bahwa respon dopamin terhadap makanan tinggi gula dapat menyerupai respon terhadap zat adiktif seperti kokain, meskipun tidak identik dan dengan intensitas yang jauh lebih rendah. Industri makanan memahami mekanisme ini, lalu mereka menciptakan arsitektur kecanduan, memberikan dosis dan frekuensi yang cukup untuk menjaga siklus dopamin itu tetap berjalan, memastikan konsumen kembali ke rak toko bukan karena lapar, tapi karena dorongan kimiawi. Dan tahukah kamu, selama puluhan tahun, publik dibuat percaya bahwa lemak jenuh adalah musuh utama bagi kesehatan. Sementara gula lolos dari sorotan. Investigasi yang diterbitkan oleh JAMA Internal Medicine pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa pada tahun 1960-an, Sugar Research Foundation secara diam-diam mendanai peneliti di Harvard untuk menerbitkan studi yang mengalihkan perhatian dari bahayanya gula dan menyalahkan lemak jenuh sebagai penyebab utama penyakit jantung. Strategi ini pun berhasil. Dengan modal bukti ilmiah yang direkayasa, gula menjadi terlihat aman di mata publik. Perusahaan makanan pun bebas membanjiri produk mereka dengan gula tanpa khawatir regulasi. Dan dari sinilah fondasi epidemi diabetes dan obesitas modern terbentuk. Ilmu digunakan sebagai tameng, bukan kebenaran. Lalu mengapa makanan olahan yang tidak sehat seperti soda dan snack menjadi pilihan termurah di supermarket? Jawabannya ada pada kebijakan pertanian. Di banyak negara maju, pemerintah memberikan subsidi besar untuk komoditas seperti jagung dan kedelai. Jagung yang diolah menjadi high fructose corn syrup dan kedelai yang merupakan bahan utama dari minyak nabati. Subsidi ini menurunkan harga bahan baku industri makanan olahan, menjadikannya jauh lebih murah untuk diproduksi dibandingkan sayuran segar atau protein murni. Akibatnya, sistem ini secara tidak langsung mensubsidi junk food, membuat makanan olahan menjadi pilihan paling terjangkau, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Keterjangkauan yang justru harus dibayar dengan biaya kesehatan yang tinggi. Organisasi Kesehatan Dunia secara konsisten melaporkan bahwa penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan beberapa jenis kanker kini menjadi penyebab kematian utama di dunia. Jadi, lawan terbesar kita adalah ketidaktahuan. Saat kita memilih makanan, kita bukan sekedar memilih rasa, tapi kita sedang membuat keputusan terbesar bagi kesehatan kita di masa depan. Setiap gigitan manis yang kita konsumsi membawa lebih dari sekedar rasa. Ia membawa konsekuensi ekonomi, biologis, dan sosial yang panjang. Kesehatan kita adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar demi keuntungan korporat. Jadi, bagaimanakah pendapat kalian tentang hal ini? Jika ada yang mau ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Hasta la vista.